Ini dia sang juara dunia catur kita saat ini, Grandmaster Ding Liren. Terlepas tentunya banyak hujatan yang ia terima atas performa yang ia alami pada turnamen beberapa bulan terakhir ini, tetapi sejatinya masa kejayaan Ding Liren, ia merupakan pecatur yang tak terhentikan, dan bahkan Magnus Carlsen respect atau segan sama ia. Kita akan buat videonya ke depan bagaimana partai yang sangat luar biasa yang membuat Magnus Carlsen sangat-sangat menghormati Grandmaster Ding Liren. Salah satu permainan yang luar biasa, dan kita lihat dari akurasi hampir sempurna 99,3% dan dapat mengalahkan pecatur nomor 1 Prancis kala itu, Maxime Vachier-Lagrave, hanya dalam 16 langkah. Dan kita langsung ke permainannya. Grandmaster Ding Liren mengawali langkah dengan D4, dibalas Maxime Vachier-Lagrave D5, pion ke C4 dan C6. Pertahanan Slav dipilih oleh hitam. Kuda ke F3, kuda ke F6, dan kuda ke C3, variasi 3 kuda di papan. Gajah ke F5 mengaktifkan diri, lalu ke depan untuk mengaktifkan juga pion. Tetapi ketika biasanya gajah sudah meninggalkan penjagaan terhadap pion B7, maka langkah menteri ke depan adalah lanjutan biasanya main land dari putih. Pertukaran pion C menerima pion D berlanjut, kuda menerima, betul saja menteri ke B3. Di sini menteri ke B6 menawarkan menteri, dan kuda menerima kuda, pertukaran menteri menerima pion. Pion ke E6 saat ini kembali mengancam menteri, dan menteri kembali ke B3. Kuda ke C6 mengaktifkan diri, dan pion ke E3 saat ini mempersolid pion satu sama lain, membuka juga diagonal gajah. Kuda ke B4 dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave, tentunya dengan potensi ke depan forkingan teman-teman, melakukan skak karena disupport juga petak ini oleh gajah. Dan melihat hal ini teman-teman, Ding Liren mulai menciptakan sebuah jebakan. Dan ia terlebih dahulu memilih dengan menteri ke 4 skak. Tentunya kuda menutup adalah sebuah opsi, tetapi di sini motif atau tujuan dari Maxime Vachier-Lagrave untuk ke depan meletakkan kudanya di petak C2, melakukan skak mengancam benteng. Tentu saja raja ia buat berpindah. Maka langkah menariklah teman-teman, karena juga Ding Liren pastinya mengetahui hitam sangat terobsesi untuk membuat langkah ini, sehingga ia memilih langkah pancingan gajah ke D2. Dan ini sangat penting teman-teman. Percaya atau tidak bahwa menguasai mengambil alih file C, memainkan benteng ke C8 adalah opsi yang harus dimainkan oleh hitam, tetapi saat ini betul saja kuda ke C2 skak. Dan inilah awal langkah bahwa hitam masuk dalam perangkap Ding Liren. Tetapi sebelumnya teman-teman, kurang afdol jika kita tidak menunjukkan benteng ke C8. Kuda ke E5 tentunya tujuan utama dari Ding Liren menempatkan di sentral, mengcounter attack, melakukan forkingan ke depan, dan juga tentunya kuda di sentral ini juga mendukung menteri ke depan, melakukan skakmat di D7. Benteng ke C7 adalah pilihan di mana juga mencegah skakmat itu, benteng ke C1 mengambil alih. Pertukaran bisa saja tempo skak, dan menteri ke C7 tentunya mencegah lagi-lagi skakmat ini teman-teman. Oke, maka gajah ke D2 mengancam juga kuda, pion ke F6 saat ini mengancam juga kuda kembali, kuda mundur, maka kuda melakukan skak, pertukaran terjadi, dan tentunya posisi ini pun kira-kira yang bisa terjadi dan sebanding. Akan tetapi teman-teman, setelah dimainkan langkah menarik gajah ke D2, betul terpancing kuda melakukan skak, dan memang sengaja dikorbankan benteng, raja berpindah ke E2, lagi-lagi langkah juga selain benteng dikorbankan, bahkan pion ini pun dikorbankan teman-teman dengan senang hati. Di sini juga Maxime Vachier-Lagrave menerima pion B2. Dan apalah langkah yang dimainkan oleh Ding Liren di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu, kuda ke sentral, ancaman langsung skakmat. Emmanuel Lasker pernah berkata, jika Anda melihat langkah yang baik, coba cari lagi langkah yang lebih baik, artinya terbaik. Ini langsung langkah mematikan. Karena mungkin sekilas kita berpikir, mengapa bang? Mungkin kita akan berpikir, benteng ke C1 menyelamatkan diri disupport juga oleh gajah. Tentu inilah yang diinginkan oleh Maxime Vachier-Lagrave, karena F6 akan dimainkan ke depan, mencegah trade, langkah kuda tidak ada lagi kesempatan. G4 misalkan dengan ide pertukaran diterima, menteri juga menerima kuda, maka gajah akan juga mensupport kudanya. Gajah ke G2, maka menteri ke A3 menawarkan ketika terjadi, dan posisi pun kembali sebanding.
Akan tetapi teman-teman, ketika juga ada akses, kuda ke E5 langsung ditemukan di giliran ancaman skakmat. B5 satu-satunya menutup, maka menteri ke A5 skak. Di sini raja ke E8, artinya kemanapun raja melangkah sama saja. Raja ke E8, setelah menteri ke C7, ancaman skakmat ke depan di baris ke7. Tak bisa dicegah, di sini juga pada langkah ke-16, Maxim Vagellagraph menyerah. Mengapa saya dikatakan kemanapun raja melangkah sama saja? Semisal ke C8, maka menteri melakukan skak. Oke, apabila ke file B juga di sini tempo skak. Apabila ke 8 kembali, menteri ke B7, ancaman skakmat ini pun tak bisa dicegah, yaitu di petak D7. Oleh sebab itulah, setelah dimainkan dengan menteri ke C7, ancaman juga skakmat ke depan, tak bisa dicegah, di sini juga hitam menyerah. Salah satu contoh, gajah misalkan saat ini mencegah, maka yang terjadi menteri melakukan skak waktu yang sama, mengancam benteng. Gajah menutup dimakan saja, tetap juga skakmat teman-teman. Dan yang kedua, bagaimana bang? Jika di tempo juga dengan tempo skak, misalkan juga menerima pion saat ini, sama saja ini hanyalah buang-buang perwira teman-teman. Tetap ancaman skakmat tentunya. Gajah melakukan skak, ditutup saja. Oke, gajah ke B4 saat ini juga counter attack ke depan. Maka menteri melakukan skak, raja berpindah, menteri menerima pion adalah skakmat. Inilah sebuah performa yang sangat menarik yang pernah ditunjukkan oleh Ding Liren menghadapi Maxim Vagellagraph mengalahkan top Super Grandmaster hanya dalam 16 langkah. Dan jika kita kembali melihat tingkat akurasinya, ulasan dari komputer menunjukkan akurasi Ding Liren 99,3% dan Maxim Vagellagraph 78,2%. Dan saat ini teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi asah otak selanjutnya, puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle yang sudah pernah kita berikan sebelumnya. Tentunya sudah cukup banyak juga yang benar teman-teman. Putih melangkah dan melakukan kombinasi skakmat. Ingat, jika ada pola seperti ini, apalagi kita memiliki pion di petak G6, yang notabene-nya menjaga petak F7 dan juga petak H7, ada juga langkah menteri, ini akan menjadi baterai ke depan. Oke, dan selamat, tentu banyak juga yang sudah mengetahui langkah benteng ke H8 skak. Tentunya memaksa wajib diterima, dikorbankan lagi melakukan skak. Terpaksa diterima tentunya membawa menteri di akhir teman-teman. Dan jangan lakukan pengorbanan ya, karena tentu dimakan saja, tetapi langkah menteri tentunya bisa juga di petak H7 dan ini pun skakmat. Inilah pembahasan dari asah otak sebelumnya, kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan mari teman-teman kita perhatikan posisi ini dengan seksama bahwa hitam punya ancaman skakmat, memainkan dengan menteri ke C5 adalah skakmat. Oke, oleh sebab itulah putih mengantisipasi dengan menteri ke C4. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apa opsi terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan dan bahkan juga tetap dapat melakukan kombinasi skakmat? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan mengapin dan juga kita akan membahas di video-video menarik selanjutnya. Cek juga di layar akhir video catur yang mungkin Anda sudah cari-cari selama ini. Dan tentunya Catur Talk Indonesia always mengatakan keep sharing and keep loving. Bye-bye.